على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para satiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan ini. Rasul telah mengajarkan kepada kita segala aspek kehidupan ini sehingga apabila seseorang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik. Seseorang tersebut tidak akan pernah tersesatkan kendati dia berjalan di tengah malam gelap gulita. Begitulah pedoman hidup yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita senantiasa untuk memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW agar kita tidak terasa berat pada saat kita melaksanakan bahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disungguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh sebelumnya kita telah menjelaskan ayat 17 sampai dengan ayat 20 di mana Allah memerintahkan kepada kita untuk mentadabburi, untuk memikirkan tentang penciptaan terhadap onta, penciptaan terhadap langit, dan penciptaan terhadap gunung, dan penciptaan terhadap bumi. Ada 4 unsur yang Allah sebutkan di sini. Pertama sekali itu adalah ibil, yaitu onta. Yang kedua itu adalah langit, sama. Dan yang ketiga itu adalah gunung, jibal. Dan yang keempat itu adalah yaitu bumi. Keempat makhluk tersebut merupakan hal yang memang harus menjadi tadabbur kita. Karena banyak hal apabila kita memperhatikan, meneliti keempat hal tersebut, itu menunjukkan bagaimana kuasanya Allah. Bagaimana Allah itu maha kuasa, maha perkasa, maha kasih sayang. Semuanya itu akan dapat kita lihat dari bentuk ciptaan yang Allah sebutkan tersebut. Nah, di ayat 21 sampai dengan ayat 24 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan oleh Allah kepada mereka peringatan. Innama anta mudzakir, sesungguhnya engkau itu adalah pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak bisa mengontroli mereka, mengintervensi mereka. Illa man tawalla wa kafar, dan di antara mereka apabila mereka tidak mau menerima peringatan tersebut, mereka itu akan kufur. Seseorang yang tidak akan menerima peringatan, mereka itu akan berpaling. Fayu'adzibullahul 'adzabal akbar, maka Allah akan memberikan azab kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Ini 4 ayat ini merupakan bagaimana Allah memberikan sebuah tugas mulia kepada kita. Siapapun dia, apapun jabatannya, maka tugasnya itu adalah memberikan peringatan kepada bawahannya, kepada umatnya, kepada warganya, kepada jamaahnya. Oh, mengenai nanti capek kita berikan peringatan, dia tidak berubah, Ustaz. Tugas kita sebagaimana yang diperintahkan di dalam ayat ini adalah fadzakir, berikanlah peringatan, bukan mengharapkan hasil dari pemberian peringatan tersebut. Itu yang harus menjadi pemahaman kita. Tugas kita itu adalah pada saat Allah memerintahkan kepada kita untuk memberikan peringatan, maka lakukanlah perintah Allah tersebut. Siapa yang akan menyempurnakan tugas kita? Yang akan menyempurnakan tugas kita itu adalah Allah. Pernah enggak kita terbayang pada saat dulu orang-orang yang berdagang ke Aceh, mereka membawa masuk Islam,
Mereka tidak pernah akan mempunyai sebuah gambaran bahwasanya Islam ini akan masuk ke seluruh Nusantara dari mereka. Mereka tidak pernah terbayangkan seperti itu. Tapi mereka melakukan dakwah itu dikarenakan apa? Menerima pelaksanaan tugas dari Allah. Berikanlah peringatan. Mereka masuk ke Aceh. Sesampai di Aceh disambut oleh rajanya, Malik As-Saleh. Setelah itu disambut dengan beberapa orang ulama yang menyebarkan dakwah tersebut ke seluruh Nusantara ini. Dan Aceh menjadi pintu gerbang masuknya Islam untuk seluruh wilayah di Indonesia. Bayangkan, mereka tidak pernah memprediksikan apakah nanti setelah mereka berdakwah di Aceh, apakah Islam akan masuk ke mana, apakah Islam akan berkembang kemana. Itu bukan tugas kita. Tugas kita apabila kita melihat ayat ini adalah fadzakir innama anta mudzakir. Maka berikanlah peringatan. Karena sesungguhnya tugasmu itu adalah memberikan peringatan. Ini yang harus kita lakukan. Kita tugasnya memberikan. Berapa orang hari ini yang salat subuh di sini? Dan berapa orang yang masih berada di luar dari masjid ini yang tidak melakukan salat subuh? Semoga dengan apa yang kita sampaikan ini, orang-orang yang di luar tidak salat subuh, mereka mendengarkan peringatan tersebut, peringatan ini, dan tergerak hatinya untuk bisa melaksanakan salat subuh. Bukan tugas kita untuk mengharapkan outputnya, hasilnya. Tapi tugas kita ini adalah untuk menyampaikan risalah agama Allah ini agar tidak ada alasan, tidak ada hujah nanti di hari akhirat. Kenapa Ustaz Damanhur tidak mau memberikan pengajian di Masjid Al-Fitrah? Apa alasan saya untuk tidak mau datang kemari menyampaikan peringatan ini? Ini akan ditanya oleh Allah. Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka sebelum pertanyaan itu ditanyakan di hari akhirat, maka saya harus menyelesaikan pertanyaan tersebut di dunia ini. Kalau seandainya nanti Allah menanyakan kepada saya, apakah engkau sudah memberikan peringatan tentang surat Al-Ghasyiyah ini kepada orang-orang yang berada di komplek asrama ini? Sudah Allah, sudah saya sampaikan. Hanya saja ada beberapa petinggi perwira yang datang untuk salat subuh berjamaah. Ada di antara mereka yang memang tidak mau datang. Tugas saya menyampaikan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah mengharapkan hasilnya itu harus muluk-muluk, hasilnya itu harus banyak orang yang masuk Islam. Tidak. 13 tahun Rasul berdakwah di Makkah, 81 orang yang masuk Islam. 13 tahun. Coba bayangkan. 13 tahun, 81 orang-orang yang masuk Islam. Rasul tidak pernah putus asa. Apalagi kita, subuh ini. Alhamdulillah sudah sampai dengan 3 saf. Ini bukan sebuah nikmat. Kenapa? Karena adanya Rasulullah SAW. Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya alfa fasihatun tafri' min al-muhassil ma sabaka min al-awwal surah alladhi huwa at-tadhkir bil ghasyiyah. Fa ini merupakan bagaimana sambungan terhadap apa yang terjadi dengan cerita di belakang. Setiap kata-kata fa yang digunakan di dalam Al-Quran, jedanya itu cepat Bapak Ibu. Dan ini berulang kali sudah saya katakan. Kalau kita belajar bahasa Arab, ma'ani, bahasa Arab itu ada namanya ilmu balaghah, ada ilmu bayan, ada ilmu ma'ani, ada ilmu badi'. Nah, kalau ma'ani ini kita mempelajari tentang makna-makna huruf tersebut. Bagaimana? Misalnya seperti fa. Apa beda fa dengan wa? Apa beda fa dengan summa? Nah, pada saat Al-Quran menyebutkan kata-kata fa, ya, kata sambungnya itu adalah fadzakir, maka tugasmu wahai Muhammad berikanlah peringatan itu tanpa ada jeda. Tanpa ada jeda Rasulullah SAW begitu sampai ayat, Rasul akan menyampaikan langsung. Dan ini menjelaskan bahwasanya rentetan apapun yang sudah kita jelaskan di awal tentang bagaimana kehidupan Al-Ghasyiyah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah mereka akan diazab. Kondisinya itu adalah bentuk peringatan. Kondisi orang-orang yang beriman, mereka akan diberikan fasilitas di dalam surga dengan kenikmatan yang sungguh luar biasa. Maka rentetan dari itu adalah fadzakir. Tugas Nabi Muhammad, tugas kita ini untuk memberikan peringatan kepada semua umat yang ada. Innama anta mudzakir, sesungguhnya engkau adalah pemberi peringatan.
ratibun ala dzalikal amrullah wa rasulihi amarallahu wa rasulihi biddawam ala tadhkirihim, bahwasanya Allah memerintahkan amarallahu rasulahu, Allah memerintahkan rasulnya biddawam ala tadhkirihim, untuk senantiasa mengingatkannya. Kita tidak tahu membayangkan bagaimana susahnya suasana dakwah Rasulullah SAW. Kalau misalnya hari ini kita ajak orang untuk salat berjamaah, itu dulu itu ditimpukin. Bayangkan Abu Dzar Al-Ghifari pada saat beliau itu beriman dan mendeklarasinya keimanan kepada Allah dan Rasul, beliau salat di Ka'bah. Beliau salat. Begitu salat langsung dipukul, dikeroyok rame-rame sampai beliau tidak sadar. Itu preman paling hebat di Ghifar. Kalau misalnya hari ini bapak-bapak itu pernah menjadi preman, tiba-tiba tobat, langsung ditimpukin seperti itu, apa yang terjadi? Pasti datang satu kampung untuk balas dendam. Karena satu kampung Ghifar itu di bawah kepemimpinan Abu Dzar. Begitulah suasana tidak nyamannya berdakwah pada saat itu. Salat saja tidak boleh. Sehingga apa? Di dalam sirah Ibnu Hisham itu dijelaskan bahwasanya tidak ada kebebasan bagi orang Islam, ya, mereka itu bisa melakukan salat berjamaah, salat di Masjidil Haram, kecuali setelah Umar masuk Islam. Mereka tidak berani pergi salat ke Masjidil Haram kecuali pada saat Umar masuk Islam. Hari ini saudara-saudara kita yang belum datang ke masjid, Umar itu belum masuk Islam bagi mereka. Nah, kalau seandainya Umar sudah masuk Islam, pasti mereka datang ke masjid. Kenapa mereka tidak datang ke masjid? Karena Umar belum masuk Islam. Maka mereka tidak hadir kemari bersama kita. Maka kita doakan supaya mereka juga mendapatkan hidayah dari Allah sehingga mereka dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan perintah tersebut yang disuruh sampaikan kepada kita adalah ad-dawam, yaitu perintah yang secara berkesinambungan. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, wa jumlah innama anta mudzakkir ta'lilun lil amri bid-dawam ala tadhkirihim ma'a adami isghanihim lianna innama murakkabun min inna wa ma syaa. Nah, di sini ditunjukkan bahwasanya perintah untuk melaksanakannya itu secara berkesinambungan itu dapat kita lihat dari kata-kata innama. Innama itu terdiri dari inna dan ma. Maka dari sini merupakan ta'lil lil amri biddawam. Ini menunjukkan bahwasanya perintah mengingatkan, memberikan tausiah, memberikan ceramah itu secara dawam, secara berkelanjutan. Hanya saja metode dakwah kita ini janganlah salah. Ini yang paling penting. Jangan kita berdakwah kepada orang lagi mabuk, itu langsung kita datang dengan surban, ya kan, menceramahi mereka. Tidak seperti itu. Pakailah metode bil mau'izatil hasanah. Pakailah metode dengan cara yang sangat sesuai. Salah seorang ulama terkenal pada saat dia berdakwah di masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Bayangkan. Dia berdakwah, setiap malam dia beli minuman arak. Dia bawa pulang ke rumah, dituangin ke dalam toiletnya. Ditanya sama istrinya, kenapa kamu buat seperti itu, Mas? Nanti orang kan bilang kamu itu mabuk-mabukan. Enggak apa-apa. Paling tidak malam ini orang yang jual minuman itu tidak menjualnya kepada orang yang lain, sehingga terselamatkan beberapa botol, saya yang menyelamatkannya. Coba bayangkan, dia pergi ke tempat orang jual bir, dibeli bir satu keran, supaya apa? Supaya orang jangan mabuk dengan satu keran tersebut. Dibuangnya. Setelah itu apa? Dia pergi ke tempat prostitusi, tempat wanita tunasit, pelacuran. Dia pergi ke tempat pelacuran. Nah, masuk dia ke tempat pelacuran, dibayarnya pelacur tersebut, tapi dia tidak melakukan apapun. Dengan maksud apa? Malam ini kamu jangan berzina. Ini ambil duit dari saya. Orang semua ngelihat dia itu masuk ke rumah prostitusi, ke rumah pelacuran. Apa yang dikatakan satu kampung? Satu kampung itu mengatakan dia itu tukang main perempuan. Dan ini yang terjadi setiap harinya dia berdakwah seperti ini. Sehingga apa? Orang sumpah serapah. Kalau dia mati, itu satu orang pun gak akan ada yang mau
menyalatinya. Kenapa? Kelakuan dia yang nampak secara lahir melakukan kemaksiatan. Dan dia bersumpah. Inilah hebatnya orang-orang yang alim. Idza tabarra'a idza qasama fabarra Allahu alaihi. Apabila dia bersumpah, maka Allah akan mengabulkan doanya. Itu orang yang alim, aulia. Idza aqsama 'ala Allah fa abarra. Apabila dia bersumpah kepada Allah, maka dia akan dipenuhi, akan dikabulkan doanya. Dan dia bersumpah, tidak ada satu orang pun yang akan menyalatiku kecuali Khalifah Harun al-Rasyid. Itu yang dikatakan. Nanti kau lihatlah. Sehingga apa yang terjadi? Dia meninggal. Meninggal dia di pinggir jalan. Tidak ada orang yang menyalatinya. Pada saat itu Harun al-Rasyid sedang melakukan perjalanan belusukan ke sebuah desa tersebut, ke kota tersebut. Dan dia mendengarkan pembicaraan dari orang desa semuanya. Ada seorang pemaksiat yang melakukan kemaksiatan. Dan orang semua satu kampung, satu desa itu tidak mau menyalatinya. Maka pada saat itu dia bawa jenazah tersebut, ditanyakan di mana rumahnya. Begitu dia sampai ke rumahnya, ditanyakan sama istrinya, apa yang dilakukan oleh suamimu sampai dia tidak mau disalati oleh orang satu kota. Dia ceritakan, suamiku membeli minuman, suamiku membuat ini. Diceritakan semua cara dia berdakwah. Pada saat itu masyarakat tidak tahu yang datang itu adalah khalifah. Karena dia berpakaian dengan menyamar. Dan dia bersumpah bahwasanya jenazahnya itu akan diimami dan disalati oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Maka pada saat itu apa yang terjadi? Khalifah tersebut mengatakan, akulah orang yang dia sumpahin tersebut. Sehingga Allah menggerakkan aku ke desa ini, ke kota ini untuk menyalatinya. Ini metode dakwah yang dilakukan oleh orang sesuai dengan kemampuan. Tapi jangan pula pada saat kita tidak mempunyai keimanan yang kuat, kita coba-coba dakwah, akhirnya kita yang terjerumus. Ada prostitusi, datang kita ke tempat prostitusi, mau berdakwah di sana, ternyata kita yang tergoda. Ini bahaya. Ya. Jangan coba-coba apabila kita tidak kuat keimanannya. Maka pilihlah kemampuan keimanan kita sesuai dengan apa yang kita miliki. Pas ditanya, kenapa kamu berzina? Tadinya bukan maksud berzina, Ustaz. Tadinya maksudnya mau berdakwah. Ternyata saya yang tergoda. Ya. Jangan sampai berubah dari dakwah menjadi kemaksiatan kepada Allah. Wal musaitir al mujbirul mukrih. Dan musaitir ini adalah orang yang dipaksa dan dia itu terpaksa dan secara tidak suka. Nabi Muhammad tidak bisa melakukan seperti itu. Rasul tidak bisa memaksa orang untuk bisa berdakwah kepada ajaran agamanya. Kalaulah seandainya Rasul punya kemampuan, misalnya dia buat, misalnya seperti orang para dukun itu, ya kan? Dukun itu kan bukan misalnya dibuat obat pelet kasih sayang itu, bukan hanya manusia yang suka sama orang tersebut. Kambing pun suka sama orang kalau melihat, kalau udah ada pelet kasih sayang itu. Ketemu sama orang, suka orang sama dia semuanya. Kenapa? Karena sudah ada pelet. Nah, ajaran agama ini bukan seperti itu. Tidak bisa dipaksa seperti itu. Kenapa? Karena itu jelas pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy mereka tidak menginginkan ajaran agama ini terselenggara. Mereka membenci Nabi Muhammad SAW. Dan Rasul tidak bisa membuat, sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasul mendoakan, ya Allah berikanlah hidayah kepada Umarain. Ya Allah berikanlah hidayah kepada dua orang Umar. Maka pada saat itu yang didoakan siapa? Umar bin Hisham dan Umar bin Khattab. Ya. Ini dua orang tokoh pemuka agama yang memang sangat-sangat spektakuler. Apabila mereka, salah satu di antara mereka masuk Islam, maka Islam akan berkembang. Ternyata memang benar. Umar bin Khattab masuk Islam. Bagaimana masuk Islam Umar bin Khattab? Dengan dakwah adiknya. Orang-orang semua mengatakan, wahai Umar, engkau terkenal galak, engkau terkenal preman. Tapi apa yang terjadi sama adikmu? Dia sudah masuk kepada agama si Muhammad. Berang Umar mendengarkan cemoohan dari warga pada saat itu. Maka dia mendatangi rumah adiknya dan didengarkan
Adiknya sedang melantunkan sesuatu di dalam rumahnya. Apa yang dilantunkan oleh adiknya? Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ini sesuatu yang apabila didengarkan oleh orang Arab asli, mereka pasti akan mengatakan ini bukan perkataan Muhammad. Susunan kata-katanya, pilihan kosakatanya, strukturnya itu tidak mungkin dari manusia. Kalau kita paham bahasa Arab. Tapi kalau kita nggak paham bahasa Arab ya lewat. Seperti orang Cina nonton Sedati, seperti orang Cina nonton Saman, nggak paham, sama sekali nggak paham. Tapi kalau orang mengerti bahasa Arab seperti ini, fadzakir, pasti terbayang kita. Ini sudah ngaji tafsir. Ini menunjukkan apa? Fadzakir, perintah untuk melaksanakan, memberikan tausiah itu adalah segera, tidak boleh ditunda-tunda. Oke? Maka pada saat itu dia mendengarkan adiknya membaca ayat Quran dan dia tanyakan, apa yang kau bacakan? Ayat suci. Mana dia? Engkau tidak boleh pegang. Dijawab adiknya, saya mau lihat. Tidak boleh. Kau berhadas. Lalu ditampar adiknya. Ditampar adiknya sampai berdarah pipi bibirnya. Disitulah dia melihat, kok bisa gara-gara ayat ini, ya istilahnya, dia tegaan sama adiknya. Maka disitulah dia diberikan hidayah. Berarti selama ini yang ditanamkan oleh orang-orang kafir Quraisy itu adalah kebencian, sehingga kebencian terhadap adik kandungnya sendiri. Maka dia mendapatkan hidayah dari Allah. Pada saat itulah dia ingin beriman kepada agama Nabi yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Dan pada saat itu dia disuruh mandi sama adiknya, karena dia tahu secara bersuci. Maka dia mandi, Umar mandi. Setelah mandi maka diberikan mushaf, lembaran kertas yang dituliskan tentang ayat Taha tersebut. Dan Umar membacakannya, tunjukkan kepadaku di mana rumah Muhammad. Pada saat itu Rasul sedang membuat pengajian di rumah Baitul Arqam dengan strategi yang disampaikan sehingga Umar bisa masuk ke Baitul Arqam, ya, dan para sahabat sangat ketakutan pada saat itu. Ini apakah misinya ingin mempantai semuanya atau benar-benar masuk Islam? Coba bayangkan. Kekhawatiran yang sangat luar biasa. Seorang preman yang sangat luar biasa itu mau masuk Islam. Siapa nggak khawatir? Kita lagi ngaji seperti ini, datang preman besar, ya kan? Di Indonesia mau masuk Islam. Kira-kira benar nggak nih? Nah, dibuat strategi sehingga pada saat itu Umar bisa masuk ke Baitul Arqam dan bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lasta alaihim bimusaitir, dan Nabi Muhammad tidak bisa mengontrol, tidak bisa memaksa orang-orang untuk beriman kepada ajaran yang dibawakan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Di sini walakin man tawalla 'anit tadhkir wad dawam 'ala kufrihi yu'adzibu Allahul 'adzaban syadid. Siapa saja yang berpaling dari peringatan tersebut, maka Allah akan memberikan azab. Fayu'adzibuhullahu, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang sangat dahsyat. Dan di sini juga dipakai kata-kata fa. Kenapa? Karena azab bagi mereka orang yang kafir itu bukan hanya di neraka, tapi azab bagi mereka itu di dunia. Dari mana kita ketahui? Pada saat terjadi perang Badar, Rasul berdialog dengan mayit-mayit orang-orang kafir tersebut. Berdialog. Pada saat mereka dicampakkan ke dalam lubang, Rasul berbicara dengan mereka. Kan sudah aku bilang dulu, kenapa kalian nggak mau beriman? Inilah azab yang kalian terima. Bayangkan, ini dialog. Para sahabat menanyakan, "Hai Rasulullah, apakah mereka mendengarkan apa yang kau ucapkan?" Sama seperti kita berbicara hari ini. Ya, sama seperti kita berbicara hari ini. Maka wasiatkan kepada ahli waris kita. Pada saat nanti bapak ibu meninggal dunia, jangan sekarang. Ya, nanti walau meninggal dunia. Pada saat meninggal dunia, mulai dari kita dibersihkan, dimandikan, itu jangan sampai tersiksa kita. Jangan sampai tersiksa. Mohon maaf, saya ingin menyarankan, kalau memang udah nampak sakaratul mautnya, nggak usah lagi dibawa ke rumah sakit. Ya, udah tahu kita nih, feeling kita udah mau habis nih.
Jangan lagi suruh bawa ke rumah sakit. Bilang sama sanak keluarga, jangan lagi bawa ke rumah sakit. Kenapa? Karena sakit. Saya melihat sendiri orang yang sakratul maut itu dibawa lari ke rumah sakit, dimasukin infus, dipush pakai elektrik itu. Itu kan penyiksaan. Seharusnya momen-momen detik-detik terakhir tersebut itu dia bisa rileks, bisa dituntun untuk bersyahadah. Tapi ini di pelakuan yang dilakukan, disuntik sampai terkejut gitu. Seharusnya dia bisa mengucapkan syahadah, dibimbing. Dan ini yang terjadi. Wasiatkan nanti pada saat kita dimandikan, jangan ramai-ramai masuk ke tempat pemandian kita. Malu kita. Malu. Maka siapkanlah anak untuk bisa mensucikan kita. Siapkan anak untuk bisa mensalatkan kita. Atau wasiatkan kalau misalnya kita tidak punya keturunan, siapa yang ustadz yang akan menjadi imam kita. Siapa yang orang kita percayai. Apalagi nanti pas orang meninggal, dikerumuni dengan orang yang banyak. Banyak handai tolan yang datang menciumnya, bukan muhrimnya, ciumnya. Gimana tersiksanya mayat tersebut? Seharusnya dia sudah suci, tapi dicium oleh semua orang. Mungkin karena dia punya kekuasaan, punya jabatan dulunya, sehingga orang semua ingin melayatnya. Tapi salah, kasih sayang tersebut salah pengungkapannya. Ini yang harus kita persiapkan bersama, bahwasanya azab fayu'adzibullah, itu azab Allah itu akan langsung. Dikarenakan apa? Bukan hanya nanti pada saat mereka berada di neraka, di akhirat, tapi di dunia pun mereka pada saat mereka sudah meninggal dunia, maka mereka juga akan mendapatkan azab tersebut. Bahkan para sebagian ulama mengatakan di antara azab yang didapatkan oleh orang-orang kafir yaitu mereka kalah di dalam peperangan. Semoga beberapa ini bermanfaat bagi diri saya dan bagi para jemaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.